Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya memperoleh informasi menarik tentang alasan PDIP menolak kehadiran tim Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Penolakan itu bisa disebut sebagai penyebab utama batalnya Piala Dunia tersebut. Selama ini, saya yakin umumnya Anda menduga bahwa penolakan itu dilandasi pertimbangan rasional. Tapi saya memperoleh kabar yang bisa jadi membuka mata kita kembali tentang politik Indonesia. Saya harus tegaskan di awal, ini adalah sebuah informasi yang harus diuji kebenarannya. Tapi kalau benar, ini perlu menjadi perhatian bersama. Selama ini kita memang sudah mendengar bahwa alasan penolakan oleh PDIP terkait dengan sikap ayah Bu Megawati, Presiden Soekarno almarhum, tentang Israel. Laporan utama majalah Tempo terbaru misalnya menegaskan versi penjelasan itu. Menurut Tempo, perintah penolakan Israel itu disampaikan secara langsung oleh Bu Mega kepada Wasekjen DPP PDIP Utut Adianto di rumahnya di Jalan Teguh Umar pada 13 Maret 2023. Bu Mega menganggap kehadiran Israel tak sejalan dengan semangat ayahnya, Bung Karno, yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bung Karno juga tak mengundang Israel ke Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Perintah Bu Mega itu dengan segera menyebar luas ke kader-kader PDIP. Itu yang menyebabkan pada 14 Maret, Gubernur Bali Iwayan Koster berkirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyatakan Bali tidak bisa dijadikan salah satu tempat pertandingan Piala Dunia. Tapi surat ini belum lagi ramai dibicarakan. Yang bikin meledak adalah pernyataan Ganjar Pranowo pada 23 Maret bahwa ia juga menolak keikutsertaan Israel. Bahwa ada selisih sekitar 10 hari antara keluarnya perintah Bu Mega dengan pernyataan sikap Ganjar terjadi karena sang Gubernur Jawa Tengah berusaha minta pendapat sejumlah pihak dulu. Kesannya sih, Ganjar sebenarnya enggan untuk bicara menolak Israel. Tapi kata Tempo, perintah juga datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Akhirnya Ganjar bicara, dan itulah yang menyebabkan isu Piala Dunia menggelinding bagai bola liar. Ketika angin berbalik menghantam, para jagoan PDIP pun turun tangan berusaha menjelaskan. Mereka tidak lagi menyebut-nyebut soal instruksi Bu Mega. Mereka berusaha menjustifikasi penolakan tersebut setidaknya dengan 4 argumen. Argumen pertama, ideologis. PDIP mengingatkan Indonesia menolak penjajahan di muka bumi, sementara Israel jelas-jelas menjajah Palestina. Argumen kedua, sejarah. Semasa hidupnya, Bung Karno tidak mengakui Israel. Presiden pertama Indonesia itu senantiasa menolak keikutsertaan Israel di berbagai gelaran internasional yang dilakukan di Indonesia di masa hidupnya dulu, dari Konferensi Asia Afrika, Asian Games, dan Ganevo. Argumen ketiga, kemanusiaan. Saat ini penindasan Israel terhadap rakyat Palestina masih terus berlangsung dan korban di pihak Palestina terus berjatuhan. Argumen keempat, keamanan. Ada potensi kelompok-kelompok teror akan memanfaatkan kedatangan Israel nanti untuk unjuk gigi menunjukkan eksistensi mereka. Bersama-sama kelompok seperti 212, kaum radikal ini akan dengan sengaja menciptakan kerusuhan, kekacauan, dan ketakutan saat Piala Dunia berlangsung. Keempat argumen itu tidak ada dalam penjelasan awal PDIP. Ganjar misalnya hanya menyebut bahwa sikapnya sejalan dengan amanat Bung Karno. Karena itu saya duga rangkaian argumen itu dirancang kemudian setelah krisis terjadi. Masalahnya argumen itu pun dengan segera bisa dipatahkan. Sikap Bung Karno misalnya harus dibaca secara kontekstual. Bung Karno ketika itu berusaha menggalang solidaritas negara-negara yang baru merdeka untuk menghadapi hegemoni Barat. Sementara Israel adalah negara yang dibentuk oleh blok Barat. Di sisi lain, kondisi Israel dan Palestina saat ini juga sudah jauh berubah. Bila Indonesia peduli dengan kondisi rakyat Palestina, yang harus dan sudah diperjuangkan Indonesia adalah eksistensi Israel dan Palestina sebagai dua negara berdaulat dan hidup berdampingan. Tidak ada untungnya untuk terus menyudutkan Israel bagi kemerdekaan Palestina. Soal argumen kemanusiaan juga bisa dipersoalkan. Yang melakukan penindasan bukan cuma Israel saat ini, tapi juga banyak negara sahabat kita, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi dan sekutunya terus menggempur dan meluluh lantakan Yaman. Ribuan warga Yaman tewas akibat serangan-serangan Saudi. Tapi kenapa dalam kasus ini PDIP diam saja?
Lagi pula kalau memang PDIP sedemikian berkeras menolak Israel, kenapa itu harus dilakukan sekarang? Israel kan sudah dinyatakan lolos kualifikasi pertengahan 2022. Kenapa PDIP baru menyatakan sikap 2 bulan sebelum gelaran Piala Dunia dimulai? Dan bahkan lebih dari itu, delegasi Israel sudah berulang kali datang ke Indonesia. Tahun lalu, delegasi Israel hadir di acara sidang umum Uni Interparlemen Sedunia yang diselenggarakan di Bali. Indonesia menerima Israel, padahal ketua sidang tersebut adalah Puan Maharani. Para atlet Israel juga hadir dan bertanding di berbagai event olahraga di Indonesia, dari bulu tangkis, panjat tebing, balap sepeda, sampai e-sport. Di luar itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan Israel terus tumbuh. Ekspor Indonesia ke Israel mencapai lebih dari 100 juta dolar per tahun. Puluhan ribu warga Indonesia juga melakukan wisata religi ke Israel setiap tahun. Lalu soal ancaman keamanan, juga tidak nampak meyakinkan. Saya bukannya ingin mengabaikan sama sekali kemungkinan adanya ancaman teror semacam itu. Tapi paling tidak, kita perlu diyakinkan dengan bukti-bukti pendukung agar kita bisa berhati-hati bahwa ancaman itu nyata. Poin saya, segenap argumen PDIP itu sebenarnya kedodoran. Sampai kemudian saya memperoleh informasi yang saya sebut di awal. Jangan-jangan penjelasannya memang tidak rasional. Sumber saya menyatakan bahwa Bu Mega mengeluarkan instruksi itu karena sehari sebelumnya dia mendapat wangsit dari almarhum Bung Karno. Jadi dalam pertemuan supranatural antara Bu Mega dan sang ayah, Bung Karno meminta putrinya membatalkan kehadiran tim Israel di Piala Dunia. Ini memang tidak rasional. Tapi kalau Anda paham budaya politik Jawa, Anda tidak akan menanggapi ini sebagai hal yang mengada-ada. Saya sendiri bukan orang yang percaya dengan hal-hal klinik semacam ini, tapi saya menghormati mereka yang percaya dengan dunia supranatural semacam ini. Banyak politisi Indonesia meyakininya dan menerapkannya, termasuk yang saya tahu Bu Mega. Ketika saya browse internet, saya misalnya menemukan sebuah berita di detik.com tentang wangsit Bung Karno kepada Bu Mega. Ini berita lama, September 2007. Dalam berita itu digambarkan Bu Mega menyatakan belum akan memutuskan pencalonannya sebagai presiden pada 2009 karena masih menunggu wangsit dari Bung Karno. Ketika itu dia ditanya, apakah Bu Mega akan maju sebagai capres? Dan jawabannya adalah, tunggu sajalah, suatu saat akan menjawabnya. Saya mau tanya dulu ke pemimpin besar saya, yakni Bung Karno. Dia menyampaikannya di depan rapat kerja nasional PDIP. Menurutnya meminta wangsit kepada bapaknya sendiri bukan merupakan suatu hal yang salah. Ada yang bilang wangsit itu masalah klinik, tapi nggak apa-apa, itu kan bapak saya sendiri, ujarnya di depan peserta Rakernas. Jadi memang sangat mungkin Bu Mega bertemu dengan Bung Karno dan karena pertemuan itulah instruksi penolakan Israel dilontarkan. Dengan bercerita ini saya tidak hendak merendahkan siapapun. Hanya saja kalau ini benar, maka penjelasannya tidak bisa dilakukan secara rasional. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.